Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk materi pertemuan kedua di sini akan saya coba terangkan terkait bagaimana membuat Forum Multiple Document Interface atau MDI yang sudah di-share di Classroom di pertemuan kedua untuk part satu ya. Sini akan saya coba demokan seperti apa gitu ya. Share screen. Pertama kali kita buka dulu aplikasi Microsoft Visual Studio yang sudah diinstal. Kita cari Microsoft Visual Studio ini kalau belum ada, masukin dulu ke desktop bisa atau ke taskbar. Ya, seperti ini. Nah, sehingga sudah muncul, kita buka. Kita tunggu sampai terbuka Microsoft Visual Studio-nya. Dan kita ikuti langkah-langkah seperti yang sudah ada di modul ya. eh, Pertemuan 2 part satu untuk membuat forum MDE. Buat project dengan nama aplikasi akademik, kita klik ke project dan project yang kita pilih adalah Visual Basic, kemudian Windows tipenya, kemudian ininya tipenya adalah Windows Form Application. Net Framework yang saya pilih Net Framework 4 dan kita isikan nama uh, projectnya yaitu aplikasi akademik ya, aplikasi underscore akademik. Oke, oke. Kalau kita tunggu uh, proyeknya selesai dibuatkan dulu oleh Microsoft Visual Studio-nya. Nah, ini sudah ada. Di sini ada toolbox ya. Ini masih load. Kita tunggu dulu sampai proyek pembuatan uh, atau kerangka proyek yang dibuat oleh Microsoft Visual Studio ini selesai. Ya, sampai boxnya sudah terlihat semua. Di sini ada toolbox ya, all Windows Form, pointer, background worker, terus sampai ke bawah. Dan di sini juga ada command control. Ini adalah komponen-komponen untuk semua objek-objek yang ada untuk Windows Form. Ini command-command control, pointer, button, checkbox, sampai ada untuk komponen untuk web browser, ada container, ada menu, ada data, komponen-komponen untuk printing dan untuk dialog, WPF interoperability untuk reporting, Visual Basic Power Pack, dan juga toolbox general. Selain toolbox, ada juga di samping atau side side ini ya, uh, sidebar. Ini ada juga untuk data source. Nanti kalau kita akan pelajari untuk koneksi ke database ya. Kemudian di sebelah kanan ini ada tim Explorer yang nantinya kalau kita berkolaborasi di dalam tim. Di sini ada toolbox workplace. Ini akan aktif kalau kita memilih objek yang ada di sini. Ya, ini objek yang kita berbesar. Ini adalah objek dari form 1 yang nantinya kita akan atur. Sini seperti biasa ada menu bar, file edit view project build sampai help ya. Dan di bawahnya ada menu button ya. Untuk new project, new website, open file, save all, dan seterusnya sampai ujung. Oke, kita cek dulu. Ini kalau mau di pin biar dia diam, auto hide-nya kita klik sehingga akan tetap ada di samping. Seandainya ingin dilakukan auto hide, maka diklik bagian ini ya, bagian ini nih auto hide-nya. Kita disable auto hide-nya. Selanjutnya adalah kita akan mengisikan properti-properti yang ada di form 1 ya. Di mana di objek form 1 ini kita pilih dulu ya. Lalu kita edit.
bagian properties apa saja sesuai yang ada di modul. Pertama adalah name. Ini name-nya kita edit. Ini kalau susah, nah ini ya. Kalau susah nanti bisa Ctrl F ya. Form satunya kita ganti menjadi form utama, disatukan. Kemudian teksnya kita isi dengan aplikasi akademik. Kita cari teks. Teks, nah ini aplikasi akademik. Kemudian start positionnya kita pilih center screen supaya nanti pertama kali muncul dia ada di tengah-tengah. Kemudian Windows Tab, kita cari ya Windows Tab. Nah ini normal, kita ganti menjadi maximize. Kemudian background image-nya kita isikan gambar yang diinginkan ya. Background image-nya isi dengan gambar apapun yang ada di laptop. Ya, klik import ya project resource, kemudian cari di pictures gambar yang sudah ada. Ya ini belum ada gambarnya. Saya coba download dulu satu gambar ya. Baru untuk wallpaper aplikasi gitu ya. Kita cari dari Google Image. Image search. Saya cari misalnya wallpaper HD. Misalnya gini ya. Oke ya. Mungkin gambarnya tidak terlalu ini ya, wallpaper solid gradient. Nah, saya ambil sampel ini aja ya. Oh, ini juga bisa bebas. Kemudian saya download image. Saya masukkan dulu di dalam pictures. Berada download JPEG di dalam pictures, lalu kita import di dalam folder pictures tadi yang sudah di download. Oke, nah sudah. Kemudian background image layoutnya kalau tile dia akan ini ya seperti keramik diulang-ulang. Dia akan moving gambarnya. Saya pilih scratch. Kemudian karena kita akan memperlakukan forum ini sebagai MDI atau Multiple Document Interface, maka kita pilih untuk variabel atau properti is MDI container ini dari false menjadi true. Nah, seperti itu. Nah, mengapa gambarnya hilang? Karena dia nantinya akan menjadi form parent, form utama, sehingga si gambarnya itu tidak akan terlalu berpengaruh dan tidak akan ada gambar backgroundnya ya. Karena nanti gambar background itu akan diterapkan di forum-forum anaknya. Forum MDI ini adalah nantinya akan menjadi forum induk atau forum parentnya ya. Oke, selanjutnya adalah kita save dulu aja ya. Saya taruh dulu di dalam dokumen Visual Studio 2010 Project. Silakan menyesuaikan apakah mau dibuat di folder D, folder C. Kalau saya contohkan misalnya ke folder, kebetulan ini tidak ada drive D ya. Ini saya menggunakan virtual machine, VMware. Saya contohkan ini dia ada di dalam foldernya My Documents di Visual Studio 2010 Projects. Nah di sini ya. Solution name-nya aplikasi underscore name dan create directory for solution-nya saya centang. Save.
Oke, begitu di save, dia akan ada di folder dokumen ini ya. Kita cek apakah sudah ada proyeknya dibuat. Nah, ini nih, ini ya. Ini adalah proyek-proyeknya ya. Source-source-nya sudah dibuatkan oleh VB.NET-nya ya. Baik, selanjutnya adalah kita menambahkan menu strip. Nah, ini menu strip kita tambahkan. Ini menu stripnya ada di atas. Oke. Kemudian kita namakan ya, kita pilih menu stripnya. Kita namakan menu stripnya menu strip satu. Kemudian kita akan membuat struktur menu ya. Caranya bagaimana? Ini kita buka. Bentar ya, mungkin ini kurang besar. Kita perbesar dulu biar terlihat menunya. Nah, ini edit item ya. Nah, ini menu strip. Kemudian ini menu item. Bisa kata tambahkan struktur menunya sesuai yang ada di dalam modul ya. Ini kita coba 24-nya kita ubah ya, size-nya menjadi 50. Eh, Ternyata tidak membesar juga ya. Saya akan cari dulu item ya untuk menambahkan. Nah, ini kita tambahkan file ya. Ini untuk geser kiri atas bawah. Ini untuk menghapus kita tambahkan yang pertama. Ini namanya file. Nah, gitu ya. Ketika di enter ya file supaya filenya kita bisa apa ya menggunakan keyboard, kita taruh karakter dan nah seperti ini sehingga nanti ada di bawahnya itu ada underline atau garis bawah dan kita nanti bisa membuat mengetikkan di keyboard shortcut untuk menu file ini ya. Untuk sementara saya tidak menambahkan ini atau mengedit ini. Tapi sebenarnya kalau ini kita mau beri nama untuk toolsnya nggak bisa di sini. Misalnya mnu file gitu ya. Nah, kemudian file ini punya anak ya. Eh, Sementara kita apa eh, menu yang setelahnya ya. Ini yang teksnya adalah transaksi. Nah, ini sudah terlihat di sini transaksi dan di bawahnya ini saya kasih nama name-nya menu transaksi ya. Sudah seperti ini sehingga nanti ini kita klik ini belum ada namanya ya. Nah, ini bisa aja kita namai lulusan. Nah, seperti itu. Kemudian ini juga ruangan. Nah, kemudian ini bisa dari sini ataupun dari sini ya, dari item. Nah, ini. Nah, untuk menambahkan menu-menu yang ada di sini, cari di sini anak-anak. Karena ini drop-downnya kan jurusan ruangan ya. Saya untuk percepat boleh juga di sini ya. Jurusan ruangan, kemudian mata kuliah. Nah, setelah mata kuliah, dosen, dosen ini D yang di dan kemudian kasih separator
Separator, untuk menambahkan separator kita kasih minus gitu ya. Nah, sehingga nanti ada garis pembatas separatornya. Kemudian ini adalah menu untuk keluar. Nah, seperti itu ya. Membuat menu udah bisa. Kemudian selanjutnya adalah menu-menu untuk transaksi. Transaksinya misalnya kita tambahkan transaksi untuk KRS, KRS ya, kita edit. Ini kalau keluar ini kita close dulu ya. Keluar code, kalau kita double klik itu adalah tampilan untuk code. Nah, yang tampilan di depan ini adalah tampilan desain secara desain ya. Ini kita diedit, KRH-nya kita edit ya menjadi KRS. Kemudian di bawah KRS ada KRH, KHS ya. Oke, KRS, KHS sudah. Kemudian di sini laporan ya. Laporan, laporan sudah ada. Kemudian ini untuk mencetak KRS. Kemudian sini untuk mencetak KHS. Oke, sudah transaksinya, laporannya juga sudah. Kemudian di sebelahnya adalah untuk menu setting. Misalnya di sini yang kita akan isi adalah setting pengguna atau setting user. Di sini seperti biasa ada menu untuk bantuan atau biasa di dalam bahasa Inggris itu help, informasi aplikasi ya, atau about biasanya. Biasanya menunya about di bahasa Inggrisnya ya. Baik, ini sudah susunan menunya. Jadi nanti secara tampilan, file, jurusan, ruangan, mata kuliah, mahasiswa, dosen, dan menu untuk klik keluar juga sudah disediakan. Menu transaksi sudah ada. Menu yang terdiri dari ya KRS, KHS, laporan juga sudah ada, cetak KRS dan KHS. Kemudian setting pengguna sudah ada, di dalam setting ada pengguna, bantuan, informasi, aplikasi juga sudah ada. Nah, sekarang kita akan masukkan kode pada button keluar ya. Kita double klik, yang ini yang tadi yang di atas klik bisa kita hapus karena kita akan mengisikan kode di dalam prosedur untuk keluar tooltip stroke menu item on click ya. Artinya ini bacanya ini adalah kelas untuk formnya utamanya, ini form. Kemudian di dalamnya ada terdiri dari prosedur. Nah, ini yang di dalam prosedur ini adalah prosedur untuk tadi menu item toolstrip keluar dan eventnya adalah pada saat diklik. Kemudian ini ada parameter sender, sistem objeknya sender, kemudian sistem event argumen handle on click gitu ya. Uh, Apa yang kita lakukan di sini? Yang akan kita lakukan adalah kita akan memunculkan konfirmasi ketika form nanti diklik. Ada konfirmasi apakah Anda yakin akan keluar aplikasi ya. DIM, DIM ini untuk mendeklarasi DIM konfirmasi. Ini nama variabelnya sama dengan message box ya. Message box nih enter. Kemudian kita isikan ini tanda petik apakah atau Anda yakin akan keluar aplikasi. Nah, seperti itu kan tanda tanya. Maka Anda yakin, kemudian lanjut message box style-nya. Kita kasih message box style bertanya ya. Style yang question, cari yang question, Q. Nah, ini question, kemudian ada ininya, apa yes no-nya. Kasih
message box yang yes no ya. Nah, yes no cancelnya tidak ada. Tapi yes no aja. Jadi nanti ada tombol atau dua tombol yes dan no keluar. Ya, ini judul judul forumnya itu ya. Atau misalnya konfirmasi gitu ya. Ini sudah di PB ini tidak diperlukan titik koma di ujung baris kode if jika terkonfirmasi ya, jika konfirmasinya yang dipilih ya dialog box atau dialog result sorry, sama dengan yes ya, yang dipilih adalah yes, maka ya, ini enable, maka akhiri aplikasi dengan perintahnya itu adalah end ya. Udah, ini lalu kita jalankan aplikasi ya dengan cara klik tombol hijau di sini, start debugging. Nah, ini aplikasinya sudah jalan ya. Sini ada tombol-tombolnya, dan ini menu-menunya. Nah, kita coba button keluarnya seperti apa. Sudah langsung keluar ya aplikasinya. Sudah benar ya. Dan tadi ada pertanyaan atau tidak ya. Nah, ini ada pertanyaan, ini judulnya konfirmasi. Anda yakin akan keluar aplikasi? Kalau no, ya tidak keluar, tidak melakukan apa-apa. Kalau ini yes, untuk keluar langsung aplikasi. Ya, jadi sampai sini untuk materi satu, untuk membuat MDI form disertai menu-menu bar. Kurang lebih demikian. Selamat mencoba. Terima kasih.